Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat kesehatan yang diberikannya. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi, Bapak Dr. Bambang Saras Yustiawan, STMKOM, dan Ibu Ria Astri Ratma, MCS. Dan kami juga ucapkan salam hangat untuk klien kami kelompok 2 dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami, kelompok 6 kelas A Prodi S1 Sistem Informasi, untuk mempresentasikan hasil pengerjaan proyek yang diusulkan oleh kelompok 2, yakni Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN-PJ, sebagai tugas akhir mata kuliah proyek Sistem Informasi. Next slide. Adapun agenda dalam presentasi ini adalah yang pertama, meet the team, lalu ada project explanation, metodologi dan functionality, application prototype, dan terakhir application testing. Next slide. Oke, sebelum masuk lebih dalam pada topik pembahasan hasil pengerjaan proyek, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim proyek ini terlebih dahulu. Next slide. Yang pertama, saya sendiri Dwi Krisdianto sebagai project manager, lalu rekan-rekan saya yang sudah menuangkan ide dan usahanya. Karena sejujurnya, tanpa adanya mereka, proyek ini tidak akan terselesaikan. Di sini ada Muhammad Fadil Febrian dan Andi Setiawan sebagai sistem analis, Kaliza Fania dan YSR Linda Marcella sebagai product designer, dan terakhir tapi tidak kalah penting, Nabila Natasha Dewanti Hussein sebagai QA tester. Oke, next. Masuk ke dalam agenda pertama kita, yaitu project explanation, yaitu sebagai awalan, saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran dari proyek sistem informasi yang kami buat. Next slide. Latar belakang dari proyek ini adalah membangun sistem informasi sebagai fasilitas untuk berbagi informasi seputar kegiatan mahasiswa dengan harapan untuk memudahkan mahasiswa menemukan panggung untuk meningkatkan kompetensinya. Karena sesuai dengan usulan dari klien kami, kegiatan mahasiswa merupakan komponen penting dalam suatu universitas. Salah satu hal positif yang didapat dari kegiatan mahasiswa tersebut, ya ini dapat menghasilkan alumni yang berkarakter dan berkompeten. Namun, banyak kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Komputer belum tersosialisasi secara merata dan rinci. Maka akan dibuat sistem informasi kegiatan mahasiswa berbasis website untuk membangun suatu proyek sistem informasi kegiatan mahasiswa. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dan nantinya dapat bermanfaat serta membantu mahasiswa dalam memperoleh pengalaman untuk meningkatkan kompetensinya. Next slide. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek ini adalah satu, menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menunjang publikasi informasi kegiatan mahasiswa. Dua, membangun proses bisnis publikasi dan pendaftaran yang memberi kemudahan bagi pengelola kegiatan dan pendaftar. Tiga, memberikan informasi kegiatan yang merata dan rinci kepada sivitas akademik FIK UPN-PJ. Next slide. Ruang lingkup dari sistem yang akan dibuat sendiri adalah Sivitas Akademik UPN-PJ untuk mempermudah pengajuan informasi kegiatan, membantu penyebaran informasi kegiatan, mempermudah pendaftaran pada kegiatan, membantu pihak pengelola kegiatan untuk mendata peserta yang mendaftar, menyaring kegiatan mahasiswa, dan memudahkan proses verifikasi kegiatan yang diajukan mahasiswa. Next slide. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan deskripsi tugas dari masing-masing role di tim proyek ini. Yang pertama, project manager bertugas untuk memimpin jalannya pengerjaan proyek, bertanggung jawab atas seluruh anggota tim proyek dan proses pengerjaan proyek, menyusun product requirement dokumen, menjadi jembatan komunikasi antara stakeholder dengan developer, penyusunan implementasi strategi pengembangan proyek, dan memastikan pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik. Next slide. Lalu untuk tugas sistem analis yaitu menganalisis kebutuhan anggota pada sistem yang akan dikembangkan, mendesain alur proses bisnis yang akan dikembangkan pada proyek,
menganalisis kelayakan pengembangan proyek, dan menganalisis waktu dan biaya pengembangan proyek. Next slide. Selanjutnya ada product designer yang bertugas untuk merancang tampilan antar muka pengguna aplikasi, memvisualisasi alur proses bisnis pada proyek, memaksimalkan pengalaman pengguna pada desain tampilan antar muka aplikasi proyek, membuat prototipe aplikasi proyek, dan melakukan penelitian mengenai reaksi pengguna terhadap desain aplikasi yang telah dibuat. Next slide lagi. Nah, di sini selanjutnya adalah tugas dari QA tester, yaitu bersama project manager mengklasifikasikan persyaratan bahwa aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan, merancang dokumen test case untuk mendokumentasi pengujian aplikasi kelak, melakukan pengujian pada aplikasi proyek dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, lalu memperbarui laporan setiap permasalahan yang ditemukan pada aplikasi, dan memastikan aplikasi final telah memenuhi kualitas yang ditetapkan. Next lagi. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan jadwal pengerjaan proyek yang telah dibuat dengan visualisasi Gantt chart dan disusun sesuai dengan WBS yang sudah dibuat sebelumnya. Next slide. Proyek ini sendiri dikerjakan dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 25 November lalu dengan total waktu pengerjaan selama 30 hari. Dalam 30 hari ini terdapat 7 workstream yang dikerjakan. Nah, untuk workstream yang pertama adalah perencanaan dan pengelolaan proyek aplikasi. Yang di sini ada juga dalamnya ada pelaksanaan 1.1 yaitu perencanaan anggaran kebutuhan proyek, 1.2 pengelolaan jadwal pelaksanaan proyek, lalu ada pengelolaan dan penetapan lingkup tujuan dan milestone proyek, dan perencanaan tools dan fasilitas kerja proyek. Next slide. Untuk pelaksanaan 1.5 yaitu pengelolaan dan penetapan tim kerja proyek, lalu 1.6 perencanaan dan pengelolaan risiko proyek, dan 1.7 terakhir pembagian rincian pekerjaan proyek. Lalu masuk ke workstream 2 yaitu analisis kebutuhan sistem proses aplikasi. Yang pertama ada pelaksanaannya itu membentuk perencanaan teknis. Next slide. Lalu untuk pelaksanaan 2.2 yaitu melakukan supervisi teknis terhadap bisnis dan sistem website. Lalu ada 2.3 menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan bisnis website. Yang di dalamnya juga ada teknis pelaksanaan yaitu analisis dan wawancara dengan organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, dan juga analisis dan wawancara dengan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Lalu ada pelaksanaan 2.4 yaitu melakukan studi literatur dan dokumentasi terkait kegiatan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Next slide lagi. Lalu untuk workstreamnya, untuk pelaksanaan 2.5, melakukan observasi lapangan dan fasilitas penunjang website. 2.6 yaitu menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan sistem. 2.7 menganalisis kebutuhan arsitektur dan desain level infrastruktur website. Lalu di sini ada workstream 3 yaitu untuk mempersiapkan dalam membentuk desain prototype. Next slide. Oke, di sini ada pelaksanaan 3.1 yaitu menetapkan kebutuhan pengembangan sistem. Yang di dalamnya ada 3 teknis pelaksanaan, yaitu menetapkan kebutuhan infrastruktur website, menetapkan kebutuhan operasi dan kegiatan, menetapkan kebutuhan fitur dan alur proses, dan lanjut lagi ke pelaksanaan 3.2 yaitu membentuk desain kebutuhan sistem, dan pelaksanaan 3.3 yaitu membuat fitur sistem yang di dalamnya ada teknis pelaksanaan untuk membuat use case diagram dan activity diagram. Next slide. Selanjutnya adalah untuk mengimplementasi rancangan dan desain sistem. Di sini yang pertama adalah 4.1 untuk mengimplementasi rancangan ke dalam prototype, yang dimana prototype ini berisi ada login, forget password, mengakses dashboard, logout, melihat informasi kegiatan, mengajukan informasi kegiatan, tambah kegiatan, memilih kategori, melihat status pengajuan kegiatan, lalu ada validasi informasi kegiatan, edit kegiatan, hapus kegiatan, mendaftar kegiatan,
Next slide. Melihat informasi pendaftar kegiatan, mencari informasi kegiatan, filter informasi kegiatan, mengelola profil, dan melihat informasi riwayat kegiatan. Lalu sini ada pelaksanaan praktik 2, itu melakukan dokumentasi prototipe yang telah dibuat. Dan ada workstream 5, yaitu melakukan pengujian, di mana ada 3 pelaksanaan, yaitu melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian alur proses dan waktu website, melakukan pengujian dan memastikan kesesuaian fitur dengan tampilan website, dan terakhir melakukan dokumentasi hasil pengujian dan integrasi. Lalu masuk ke workstream 6, yaitu maintenance operasi prototype, yang di sini juga ada 3 pelaksanaan, yaitu memantau operasi dari prototype, menghimpun feedback prototype, dan melakukan perbaikan pada prototype. Dan terakhir, next slide. Di sini adalah workstream 7 terakhir, yaitu finalisasi proyek pengembangan aplikasi, yang dimana ada 4 pelaksanaan. Yang 7.1 menetapkan dan menyerahkan prototipe pada klien. 7.2 melakukan report akhir yang telah sesuai dengan milestone di awal tadi. 7.3 melakukan kesepakatan dan menutup dokumen proyek. Dan terakhir, membubarkan tim kerja proyek pengembangan aplikasi. Oke, next slide. Oke, selanjutnya akan dibahas lagi tentang meeting-meeting yang sudah kami laksanakan dengan klien, yang akan disampaikan oleh Andi Setiawan selaku notulis juga di tim proyek ini. Kepada Andi dipersilakan. Ya, selama mengerjakan proyek Kemafik ini, kami melakukan beberapa kali meeting dengan klien. Ini merupakan klien meeting kita yang pertama pada tanggal 26 bulan Oktober 2022 yang dilakukan secara online melalui platform Zoom. Pada meeting ini kami membahas mengenai ruang lingkup sistem informasi, proses bisnis, deskripsi aktor, serta gambaran desain untuk proyek Kemafik ini. Dan berikut merupakan poin-poin pembahasan hasil dari meeting tersebut. Pertama itu ada lingkup sistem hanya mencakup lingkungan Fakultas Ilmu Komputer yang ada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang kedua ada proses bisnis yang meliputi tahap prerequisite, mengelola kegiatan, dan pendaftaran kegiatan. Yang ketiga ada aktor yang terlibat, yaitu terdapat mahasiswa, dosen, ormawa, staf fakultas, dan ikatan alumni. Yang keempat yaitu terakhir ada gambaran desain aplikasi pada proyek Kemafik ini menggunakan referensi dari website Kampus Merdeka dan menggunakan tampilan web desktop. Next slide. Selanjutnya ini merupakan klien meeting kita yang kedua, yaitu pada tanggal 04 bulan November 2022 yang dilakukan secara offline. Pada meeting ini kami membahas mengenai fungsionalitas dan diagram UML yang telah dibuat oleh tim kami, dan klien pun menerimanya. Lalu pada meeting ini kami juga memberikan SKPL terkini kepada tim klien. Next slide. Selanjutnya, ini merupakan klien meeting kita yang terakhir pada tanggal 30 bulan November 2022 yang dilakukan secara online melalui platform Zoom. Pada meeting ini kami melakukan testing prototype kepada klien, dan ini merupakan beberapa tanggapan dan saran dari klien. Yang pertama itu background pada tampilan user ketika muncul pop-up seharusnya dibuat menggunakan warna gelap. Yang kedua merupakan status kegiatan pada halaman admin lebih baik diletakkan di atas. Yang ketiga, urutan kart pengajuan dibuat menjadi ditolak, diterima, diajukan, direview. Lalu keempat ada form login terlalu besar, dan yang kelima itu terakhir adalah tulisan banner pada welcome workshop lomba sedikit terlalu besar. Next slide. Selanjutnya itu ada metodologi and functionality. Next slide. Pada proyek ini kami menggunakan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan agile development dengan model Scrum. Di sini pada gambar kanan terletak tahapan-tahapan yang menggunakan metode agile development model Scrum. Yang pertama itu ada tahapan ini life cycle ini pada tahapan analisa kebutuhan sistem, lalu selanjutnya ada desain, selanjutnya ada prototyping, ada testing, dan terakhir ada support, dan akan kembali lagi ke tahapan analisa kebutuhan sistem. Nah, pada
Pada tahapan analisa kebutuhan sistem ini, tahapan ini dilakukan asesmen terhadap pengguna untuk mencari informasi detail kebutuhan sistem yang dibutuhkan pengguna. Pada tahapan desain, akan dilakukan perancangan sistem mulai dari desain arsitektur sistem, desain proses bisnis, desain database, hingga desain user interface. Alat bantu yang digunakan pada tahapan ini menggunakan Unified Modeling Language atau UML untuk pemodelan sistem dan Figma untuk mendesain user interface. Selanjutnya ada prototyping. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan prototype berdasarkan user interface dengan mengikuti skenario yang ditentukan pada tahapan desain menggunakan UML. Alat bantu yang digunakan pada tahapan ini adalah menggunakan Figma. Lalu selanjutnya ada tahapan testing. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan untuk minimalisir kesalahan untuk memastikan hasil luaran sistem sesuai dengan user requirement dengan menggunakan metode black box testing. Lalu yang terakhir tahapan support. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan untuk menindaklanjuti perubahan yang diminta oleh pengguna. Perubahan terjadi karena kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi oleh testing. Next slide. Selanjutnya di sini ada aktor. Pada proyek ini menggunakan dua aktor, yaitu satu pengguna, yang kedua ada admin. Pada aktor pengguna, deskripsinya yaitu pengguna merupakan mahasiswa, dosen pusat kajian FIK, ikatan alumni, BEM FIK, SMFIK, atau KSM. Pengguna berperan sebagai peserta dan juga mengelola yang dapat mengajukan, mencari, dan mendaftar kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi informasi pekerjaan, informasi proyek dari dosen atau mahasiswa, informasi workshop, dan informasi beasiswa. Untuk dapat mendaftar kegiatan, pengguna dapat mengunggah berkas pendaftaran dan mengisi data diri. Pada website pengguna juga dapat mengelola profil dan melihat riwayat pendaftaran kegiatan. Selanjutnya ada aktor admin. Dengan deskripsi, admin merupakan pihak fakultas yang bertugas memvalidasi informasi kegiatan sebelum diunggah ke website. Admin juga dapat melihat informasi kegiatan yang ada pada website. Next slide. Itu selanjutnya ada fungsionalitas yang akan dijelaskan oleh Fadli Febrian. Di sini yang pertama ada fungsi login, yaitu pada SKP01, merupakan fungsi yang digunakan untuk pengguna dan admin masuk ke dalam sistem yang digunakan. Yang kedua ada fungsi forget password, yaitu pada SKP02, merupakan fungsi yang digunakan untuk pengguna apabila ingin merecovery akun apabila lupa password. Yang ketiga ada fungsi mengakses dashboard pada SKP03, merupakan fungsi untuk mengakses menu utama dari sistem yang digunakan. Yang keempat, fungsi mengolah profil pada SKP04, merupakan fungsi yang digunakan pengguna untuk mengolah profil. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada fungsi mengajukan informasi kegiatan pada SKP06, merupakan fungsi yang digunakan untuk mengajukan kegiatan untuk dipublikasi. Yang selanjutnya ada fungsi tambah kegiatan pada SKP0601, merupakan fungsi yang digunakan untuk mengajukan penambahan kegiatan untuk dipublikasi. Selanjutnya ada fungsi tambah kategori pada SKP060101, merupakan fungsi yang digunakan untuk memberikan kategori pada kegiatan yang diajukan untuk dipublikasikan. Selanjutnya ada fungsi edit kegiatan pada SKP0602, merupakan fungsi untuk mengajukan perubahan informasi pada kegiatan yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya ada fungsi hapus kegiatan pada SKP0603, merupakan fungsi untuk mengajukan penghapusan informasi kegiatan yang sudah dipublikasi. Next. Selanjutnya ada fungsi melihat status pengajuan kegiatan pada SKP07, merupakan fungsi untuk melihat status pengajuan informasi kegiatan, yaitu di-review, ditolak, atau diterima. Selanjutnya ada fungsi mencari informasi kegiatan pada SKP08, merupakan fungsi untuk melakukan pencarian informasi kegiatan yang sudah dipublikasi. Selanjutnya ada fungsi filter informasi kegiatan pada SKP0801, merupakan fungsi untuk menyaring informasi kegiatan yang sesuai dengan kategori yang ada. Di sini ada dua, yaitu kategori kegiatan dan kategori biaya. Untuk kategori kegiatan ada 8, yaitu beasiswa, lomba, lowongan pekerjaan, pengabdian masyarakat, proyek, riset, webinar, dan juga workshop. Dan untuk kategori biaya ada gratis dan berbayar. Selanjutnya
fungsi mendaftar kegiatan pada SKPL 09, merupakan fungsi yang digunakan untuk mendaftar pada kegiatan yang dipublikasi. Next. Selanjutnya ada fungsi melihat informasi pendaftar kegiatan pada SKPL 10, merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat peserta yang sudah mendaftar pada sebuah kegiatan. Selanjutnya ada fungsi melihat riwayat kegiatan pada SKPL 11, merupakan fungsi untuk melihat riwayat kegiatan yang sedang diikuti dan sudah diikuti. Selanjutnya ada fungsi validasi informasi kegiatan pada SKPL 12, merupakan fungsi untuk mengizinkan kegiatan layak untuk dipublikasikan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh admin. Dan yang terakhir ada fungsi logout pada SKPL 13, merupakan fungsi untuk keluar dari sistem. Next. Di sini ada use case, yang dimana use case pertama yaitu login, yang memiliki hubungan ekstern dengan forget password dan terhubung oleh pengguna dan admin, yang berarti pengguna dan admin dapat melakukan login. Yang kedua ada use case mengakses dashboard, yang terhubung dengan pengguna dan admin, yang berarti pengguna dan admin dapat mengakses dashboard. Selanjutnya ada use case mengolah profile yang terhubung dengan pengguna, yang berarti hanya pengguna yang dapat mengolah profile. Kemudian ada use case melihat informasi kegiatan yang terhubung dengan pengguna dan admin, yang berarti pengguna dan admin dapat melihat informasi kegiatan. Selanjutnya ada use case mengajukan informasi kegiatan yang digeneralisasi menjadi tambah kegiatan, mengedit kegiatan, dan menghapus kegiatan, yang dimana tambahkan kegiatan memiliki input dengan memilih kategori, dan mengajukan informasi kegiatan memiliki input dengan validasi informasi kegiatan, yang dimana pengguna dapat mengajukan informasi kegiatan, dan informasi kegiatan akan divalidasi informasi kegiatan oleh admin. Selanjutnya ada use case melihat status pengajuan yang terhubung dengan pengguna dan admin, yang berarti pengguna dan admin dapat melihat status pengajuan. Selanjutnya ada use case mencari informasi kegiatan yang memiliki hubungan ekstern dengan filter informasi kegiatan, yang dimana hanya terhubung dengan pengguna, berarti hanya pengguna yang dapat mencari informasi kegiatan. Selanjutnya mendaftar kegiatan yang terhubung dengan pengguna, yang berarti hanya pengguna yang dapat melakukan mendaftar kegiatan. Selanjutnya ada use case melihat informasi pendaftar yang terhubung dengan pengguna, yang berarti hanya pengguna yang dapat melihat informasi pendaftar. Selanjutnya ada melihat riwayat pendaftar yang hanya terhubung dengan pengguna. Dan yang terakhir adalah use case logout yang terhubung dengan pengguna dan admin, yang berarti pengguna dan admin dapat melakukan logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Baik, untuk prototipe yang pertama, ini merupakan halaman sign in untuk user. Di sini kita bisa coba apabila user lupa password-nya. Kita klik forgot password, lalu masukkan NIM dan email, lalu sistem akan mengirim email ke user. Setelah diperiksa emailnya, kita bisa mengubah password-nya, confirm new password, dan juga reset password-nya. Setelah itu, user bisa melakukan sign in dengan mengisikan NIM atau emailnya, password-nya, di sini juga bisa save login info, dan bisa melakukan sign in. Lalu akan masuk ke halaman dashboard. Untuk halaman dashboard ini, user bisa melakukan pencarian kegiatan-kegiatan, lalu ini ada highlight kegiatan apa yang sedang ada di aplikasi ini, lalu ada juga kegiatan-kegiatan seperti workshop, pengabdian, lomba, proyek, dan lain sebagainya, yang bisa dilihat langsung oleh user melalui dashboard ini. User juga bisa melakukan pendaftaran melalui dashboard, tapi kita coba untuk melakukan pendaftaran melalui fitur kegiatan. Di sini ada beasiswa, webinar, workshop, dan lain sebagainya. Kita coba buka untuk workshop. Di sini sama, kita bisa melakukan pencarian kegiatan workshop yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa untuk memfilter kegiatannya, yaitu yang gratis, tampilannya seperti ini, maupun yang berbayar. Akan tertera harganya. Lalu kita coba untuk daftar kegiatan yang gratis.
Di sini setelah kita klik akan muncul detail dari kegiatannya. Bisa kita lihat nama kegiatannya, tanggalnya, tempat kegiatan tersebut, dan lain sebagainya. Ini info kegiatan lebih lengkapnya beserta file kegiatan. Lalu ketika kita ingin mendaftar, kita bisa klik button daftar, kita isi form pendaftarannya, dan kita submitkan. Lalu kita lihat di sini kita sudah terdaftar di kegiatan tersebut. Oke, kita coba sekarang untuk mengajukan kegiatan. Di sini sama, kita bisa melakukan pencarian untuk kegiatan yang sudah kita ajukan, yang pernah kita ajukan sebelumnya. Lalu kita juga bisa mengajukan kegiatan dengan mengklik button ini. Kita juga bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah kita ajukan namun ditolak, kegiatan yang diterima, kegiatan yang sedang diajukan, dan kegiatan yang sedang direview oleh admin. Nah, kita coba untuk mengajukan kegiatan. Kita isi formnya, lalu kita lakukan submit di sini. Setelah itu, kegiatannya akan muncul di halaman ini. Lalu kita juga bisa mengedit untuk kegiatan yang ditolak. Coba kita edit. Untuk kegiatan yang ditolak itu bisa kita edit semua formnya. Seperti yang kita lihat di sini, ini semua bisa kita lakukan pengeditan. Lalu kita submit. Lalu untuk kegiatan yang diterima, kita juga bisa mengedit, namun kalau kita lihat, hanya untuk waktu kegiatan, waktu pendaftaran, dan juga deskripsi kegiatan. Karena biasanya kegiatan yang sudah diterima itu ada perpanjangan waktu pendaftaran dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kami sediakan untuk melakukan pengeditan di sini. Lalu kita simpan perubahannya, dan sudah selesai. Nah, kita juga bisa melakukan untuk menghapus kegiatan yang sudah ditolak atau kegiatan yang diterima. Karena mungkin kegiatan ini sudah terlewat waktunya dan kita ingin menghapusnya. Kita klik saja icon hapus. Yakin ingin menghapus, kita klik iya. Maka kegiatan akan berhasil dihapus. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nia. Sekarang kita akan melihat tampilan riwayat pendaftaran kegiatan yang sudah didaftar oleh user dengan klik navbar riwayat. Oke, di tampilan riwayat ini kita bisa melihat kegiatan apa saja yang sedang diikuti oleh user dan yang telah diikuti atau sudah selesai diikuti oleh user. Kemudian, jika card-nya yang sedang diikuti kita klik card-nya, maka akan muncul detail kegiatan yang sudah diikuti oleh user ini. Dan juga ada file kegiatan dan juga button terlihat kalau misalnya user sudah mendaftar kegiatan tersebut. Oke, kalau misalnya kita klik tombol button back, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya user bisa melakukan cek profile dengan klik button profile di sini, lalu kita klik menu profile. Ketika diklik menu profil, di sini akan tampil detail profil dari user. Di sini ada foto user, ada nama user, jurusan user, name user, dan ada info berapa kegiatan yang telah diikuti oleh user dan berapa jumlah kegiatan yang sedang diajukan oleh user. Selanjutnya di bawah sini ada tampilan bio, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat milik user. Nah, user juga bisa nih melakukan edit dari halaman user ini dengan klik button edit. Oke, setelah diklik button edit ini, di sini user bisa mengganti fotonya, bisa mengganti nama lengkapnya, bisa mengganti email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, serta bio dari user tersebut. Kemudian akan dilakukan simpan perubahan dengan klik button simpan perubahan. Oke, nah kalau misalnya user sudah selesai menggunakan dan mengakses website Kemafik ini, user bisa logout nih dengan cara klik button profile dan menu logout. Ketika sudah diklik menu logout, akan tampil apakah Anda yakin keluar website. Jika diklik ya, maka user akan kembali ke halaman login. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk tampilan untuk admin. Nah, admin gunain website ini untuk memverifikasi kegiatan yang sudah diajukan oleh user. Nah, di sini ada tampilan login, admin diminta untuk memasukkan email, selanjutnya password, dan di sini bisa dilakukan save login info. Selanjutnya di sini admin akan sign in. Ketika sign in akan muncul tampilan dashboard,
di mana di sini sudah ada menu untuk search bar yang digunakan untuk melakukan pencarian kegiatan, dan di bawahnya terdapat kegiatan yang sudah di-review dan sudah diterima oleh admin. Oke, selanjutnya di sini, jika admin ingin melakukan verifikasi kegiatan yang telah diajukan oleh user, maka kita bisa masuk ke menu verifikasi. Oke, di sini ada menu verifikasi, di mana yang pertama di sini ada search bar yang digunakan untuk mencari kegiatan. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang sudah diajukan oleh user, kegiatan yang sedang direview oleh admin, kegiatan yang telah diterima oleh admin, dan kegiatan yang sudah ditolak oleh admin. Oke, kita coba untuk mereview dari kegiatan yang sedang diajukan oleh user. Ketika diklik card-nya, maka nanti akan muncul detail dari kegiatan yang telah diajukan oleh user. Di sini ada nama kegiatan, ada tanggal kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, contact person, dan biaya. Selanjutnya di sini ada info kegiatan juga, ada file kegiatan, dan juga di sini admin dapat mengubah status kegiatannya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada di review, ditolak, dan diterima. Coba kita, kegiatannya coba kita diterima. Oke, setelah diterima, kita akan klik publish. Setelah diklik publish, nanti ada tulisan yakin ingin publish kegiatan. Jika diklik ya, maka kegiatan ini akan masuk ke dalam kegiatan yang sudah diterima. Nah, selanjutnya di sini admin juga bisa mengedit status dari kegiatan yang sudah di-review sebelumnya. Coba kita klik kegiatan yang sudah diterima. Nah, tadi statusnya itu kegiatan sudah diterima. Sekarang kita mau coba untuk mengubah status kegiatan dengan cara klik button ubah status. Ketika diklik button ubah status, maka status tadi sudah hilang dan kita di sini dapat memilih kembali status kegiatan tersebut. Di sini ada pilihannya sama kayak tadi, ada di review, ditolak, dan diterima. Sebagai contoh, kita akan milih untuk kegiatan statusnya menjadi di review, dan di sini ada tulisan simpan perubahan status kegiatan. Kita klik, maka status berhasil disimpan dan sudah diubah. Oke. Nah, yang terakhir di sini, admin juga bisa, kalau misalnya sudah selesai mengakses website tersebut, maka admin bisa keluar dari website dengan klik button profile, selanjutnya pilih menu logout, maka akan ada tampilan apakah Anda yakin keluar dari website. Jika diklik ya, maka akan kembali ke halaman login. Oke. Sekian untuk penjelasan prototipenya, kemudian presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari testing prototype website Kemafik ini. Next slide. Saya akan menjelaskan hasil dari testing prototype pada laman user terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini pada testing forgot password, di mana pada testing ini didapat persentase direct success sebesar 60%, indirect success sebesar 30%, dan give up 10%. Dengan rata-rata durasi 51 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 4,5%. Pada testing ini didapat persentase indirect success sebesar 30% dikarenakan beberapa dari tester memberi tanggapan bahwa dari testing forgot password ini masih terdapat skenario yang kurang jelas dan beberapa tester juga kurang baca skenario yang diberikan. Slide. Yang kedua di sini pada testing daftar kegiatan, di mana pada testing ini didapat persentase direct success sebesar 55,56%, indirect success 44,44%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 75,2 detik dan kesalahan klik 13,3%. Pada testing ini didapat persentase indirect success sebesar 44,44% dikarenakan terdapat kesalahan prototipe pada form pendaftar kegiatan yang membuat tester sedikit bingung saat melakukan testing. Next slide. Yang ketiga di sini pada testing edit kegiatan, yang edit kegiatan yang ditolak, di mana pada testing ini didapat persentase direct success sebesar 66,67%, indirect success 22,22%, dan give up 11,11%. Dengan rata-rata durasi 16,7 detik dan kesalahan klik 16,7%. Pada testing ini didapat persentase indirect success sebesar 22,22% dikarenakan terdapat skenario yang kurang jelas. Next slide. Yang keempat di sini pada testing hapus kegiatan yang diinginkan, di mana pada testing ini didapat persentase direct success sebesar 77,78%, indirect success 22,22%, dan give up 0%. Dengan durasi
rata-rata durasi 31,2 detik, dan tingkat kesalahan klik sebesar 10,7%. Tidak ada kendala berarti saat melakukan testing ini, hanya saja karena tester pertama kali menggunakan website ini dan mereka ingin mengekspor website tersebut. Next slide. Yang kelima di sini pada testing pengajuan kegiatan, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 77,78%, indirect success 11,11%, dan give up 11,11%. Dengan rata-rata durasi 39,6 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 8,6%. Tidak ada kendala berarti saat melakukan testing ini, hanya saja karena tester pertama kali menggunakan website ini dan mereka mau mengekspor website tersebut. Next slide. Yang keenam di sini pada testing lihat profile, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 66,67%, indirect success 33,33%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 19,7 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 37,5%. Next slide. Yang ketujuh di sini pada testing riwayat kegiatan, di mana pada tes ini dapat presentasi direct success sebesar 100%, indirect success 0%, dan give up 0%. Serta rata-rata durasi 2 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 5,6%. Tidak ada kendala saat testing bagian riwayat kegiatan ini. Next slide. Yang kedelapan di sini pada testing logout, di mana pada tes ini didapat presentasi direct success sebesar 88,89%, indirect success sebesar 11,11%, dan give up 0%. Dengan rata-rata durasi 7,4 detik dengan tingkat kesalahan klik sebesar 28,1%. Tidak ada kendala berarti saat testing bagian riwayat kegiatan pada saat bagian logout ini. Next slide. Setelah menggunakan prototipe pada laman user ini, didapat 2 tester memberi penilaian 10, 3 user memberi penilaian 9, serta 2 user memberi penilaian 8, dan 2 orang memberi penilaian 7. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari testing prototipe pada laman admin. Yang pertama di sini pada testing login, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 100%, indirect success, dan give up sebesar 0%. Dan rata-rata durasi 9,3 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 5%. Tidak ada kendala saat testing pada bagian login ini. Next slide. Yang kedua di sini pada testing verifikasi kegiatan, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 20%, indirect success 80%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 82,1 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 14,3%. Pada testing ini didapat presentasi indirect success sebesar 80%, dikarenakan user ingin mengekspor dari website ini. User juga berhasil dalam melakukan testing ini, hanya saja tidak sesuai path yang ada. Next slide. Yang ketiga di sini pada testing lihat kegiatan, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 20%, indirect success 80%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 3,1 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 0%. Pada testing ini didapat presentasi indirect success sebesar 80%, dikarenakan pada prototipe lihat kegiatan ini bisa dilihat dengan beberapa cara, yaitu dari dashboard, carousel kegiatan, dan drop-down kegiatan. Pada testing ini hanya bisa digunakan satu path, sehingga user berhasil dalam testing ini, namun tidak sesuai dengan path yang ada. Slide. Yang keempat di sini pada testing mengganti status pengajuan kegiatan, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 20%, indirect success-nya 80%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 29,7 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 12,5%. Pada testing ini didapat presentasi indirect success sebesar 80%, dikarenakan pada drop-down mengganti status terdapat di bawah, sehingga ada beberapa user yang tidak tahu. Jadi kami melakukan redesign dengan meletakkan drop-down mengganti status di atas. Next slide. Yang kelima di sini pada testing logout, di mana pada testing ini didapat presentasi direct success sebesar 100%, indirect success 0%, dan give up 0%, dengan rata-rata durasi 8,8 detik dan tingkat kesalahan klik sebesar 35%. Tidak ada kendala saat testing bagian logout ini. Next slide. Setelah menggunakan prototipe pedalaman user ini, didapat 2 user memberi penilaian 10, 2 user memberi penilaian 9, dan 1 user memberi penilaian 8. Selanjutnya, saya akan kembalikan lagi ke Dwi.
Baik, terima kasih atas pemaparan dari sistem analis, product designer, dan QA tester yang luar biasa tentunya. Nah, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan kendala yang tim kami hadapi selama pengerjaan proyek. Karena di balik hasil yang baik, terdapat proses pahit yang harus dinikmati. Oke, yang pertama adalah waktu. Kami menilai bahwa requirement prototype sistem yang kami terima dan untuk kami buat ini cukup kompleks dalam waktu pengerjaan yang cukup singkat. Nah, solusi yang kami ambil adalah pertama kami membagi setiap fungsionalitas menjadi beberapa sprint berdasarkan prioritas keberadaannya pada sistemnya nanti. Nah, dengan harapan bahwa fungsional yang lebih prioritas ini dapat diselesaikan dengan baik terlebih dahulu, baru kita lanjutkan ke prioritas yang lebih rendah. Hal ini juga dilanjutkan dengan diadakannya kerja kelompok yang lebih fleksibel di waktu-waktu senggang. Selanjutnya yang kedua adalah pada saat pemberian prototipe pertama kali kepada klien, terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan klien walaupun desain tersebut kami nilai lebih baik. Nah, solusinya adalah kami berdiskusi dengan klien dan mengambil jalur tengah dan ada beberapa bagian yang harus diubah lagi. Sehingga hasil dari prototipe yang tadi sudah dipaparkan sudah sesuai dengan apa yang diakomodasi oleh klien. Baik, demikian presentasi proyek Kemafik yang telah kami kerjakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Akhir kata, hasil yang indah tak lepas dari proses yang tak mudah. Oleh sebab itu, tidak ada kata akhir untuk belajar. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.